warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Mutia. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mas Farid. Selamat pagi Ya. Bu Mutia. Terima kasih sudah hadir dan nanti akan bercerita di Tawakal ya Bu Mutia ya. Iya Pak. Baik. Pemirsa, selain juga Ibu Mutia sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Segar banget hari ini ya, pagi ini. Pagi sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Mutia. Ibu Mutia, Ibu punya masalah dalam kehidupannya juga dengan suami ya, betul ya? Iya. Nah, Mas Farid. Ibu bisa cerita kita lebih detail lagi permasalahannya seperti apa Ibu? Gini ya Mas Farid, Pak Ustadz, saya juga nggak tahu suami saya itu layak disebut suami atau tidak gitu. Tapi selama saya berumah tangga dengan dia gitu, sering berkali banyak hal yang menyakitkan gitu. Terutama soal penghasilan. Penghasilan yang sering dibohongin gitu selama 13 tahun. Saya kira dia gaji cuma berapa, 400.000 sebulan gitu. Saya pikir saya bisa mengolahkan dengan jualan atau apa gitu. Tapi itu menjadi keenakan bagi dia tuh terus aja selama itu ngasih gitu aja ngasihnya gitu. Pekerjaannya apa? Bu? Di mebel sih dia. Jualan mebel? Enggak bikin. Bikin Ya, mebel? bikin tapi dia ke bilang, orang gitu kerja. Oke, dia kerja sama orang tapi dia bikin mebel. Dia bilang berapa tadi? 400.000 400 sebulan dia. sebulan. Ibu sudah punya anak berapa? Saya anak 13 Mas, Pak Ustadz. 13 ada semua. Yang ada sih 6. Yang ada 6. Iya. Tapi dengan 400.000 sudah bisa dipastikan kalau hitungan matematik sih nggak cukup ya Pak Ustadz. Satu ya? orang saja nggak mungkin cukup. Iya. Nah. Satu orang nggak mungkin. Nah, Ibu untuk membantu menghidupi kehidupan di rumah ini apa Ibu? Ya, saya mencoba kerja ke pabrik waktu itu selama 13 tahun itu saya membantu suami, tapi ya, yang saya terima tuh hanya mendapatkan berita tentang selingkuh dari anak saya gitu. Tapi saya terus aja kerja nggak dengerin apa kata anak saya gitu. Pak Ustadz, ini Ibu Mutia merasa dibohongi ya, entah benar atau enggak ya Pak Ustadz ya. Karena dikasih nafkahnya 400.000 tapi anaknya itu 13, sekarang sisa tinggal 6. Nah, Ibu Mutia ini mencari pekerjaan untuk menghidupi rumahnya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz kalau dilihat dari pandangan Islam seorang suami seperti itu? Kaitannya kata-kata dibohongin suami. Ini penting. Kaitannya adalah tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Memang tidak ada sebetulnya kewajiban untuk memberitahukan kepada istri berapa sih gaji suami. Nggak ada. Nggak ada. Yang wajib itu semua kehidupannya istri ditanggung oleh suami. Kalau suaminya makan nasi soto, istrinya harus makan soto. Kalau suaminya beli pakaian harganya 50.000, istrinya juga senilai itu. Itu di hadisnya begitu. Jadi nggak ada, misalnya suami saya penghasilan berapa sih? Tidak ada. Nah, memang sebuah kebaikan apabila antara suami dan istri itu saling terbuka. Karena apa? Kan ini sudah pasangan, pengen membangun rumah tangga. Alangkah bagusnya kalau dia itu terbuka, suaminya punya penghasilan berapa, istrinya berapa. Nah, bagus nih. Tapi itu bukan wajib. Tadi udah dibilang, ibu seorang istri itu katanya suaminya penghasilannya 400.000. Sudah, alangkah baiknya seorang istri itu husnudon asal semua kebutuhannya itu dicukupi. Gitu. Bahkan seorang istri itu boleh loh mengambil harta suami tanpa izin suami kalau kebutuhannya kurang. Kan dia harus makan, harus ngasih makan anak-anaknya. Misalnya ternyata suaminya sering ngumpetin uang. Di dompetnya kok 400.000 ini lebih nih. Boleh istri itu ngambil tanpa sepengetahuan suami. Tapi kalau sudah dicukupin kok ngambil, maka haram. Bahkan anak saya meninggal itu karena saya tuh mikir nggak
nggak ada uang gitu mas. Yang Allah. 8 bulan itu kan karena sakit panas. Saya mikir, ya dari mana saya mau berobat? Zaman waktu itu kan masih mahal-mahalnya rumah sakit. Sampai anak saya di ruang UGD. Saya masih ingat betul itu oksigen. Yang tinggal sedikit lagi napas anak saya. Ya sabar Bu. Ya, ini karena ekonomi Mas. Iya, Memang betul. Ini bayangkan seorang ibu susah payah melahirkan. Makanya kita bangga punya ibu yang sayang. Masih bisa mampu menangis. Inilah jaminan ibu. Makanya kalau di dalam syariat itu kalau seorang ibu melahirkan meninggal, matinya syahid. Seorang luar biasa. Sudah 13 kali. Iya. Bahkan saya pernah mati suri juga Pak Ustadz pas melahirkan anak kedua. Gimana Bu? Oh, gimana ceritanya Bu? Ya waktu itu melahirkan karena kan gak ada biaya. Saya di rumah melahirkan. Alhamdulillah selamat, tapi doa orang tua mungkin saya harus masih hidup untuk Ya. melahirkan lebih banyak lagi. Masya Allah pemirsa, ada kata-kata bagus. Iya. Doa orang tua. Ibu Mutia ini masih ngomong doa orang tua. Subhanallah. Sini sebuah mukjizat. Ada harapan anak ini karena doa. Kalau tidak, beliau sudah menganggap wafat, mati suri, nggak punya uang. Inilah rezeki itu di tangan Allah, nyawa di tangan Allah, kematian di tangan Allah. Sesusah apapun suaminya itu kurang bertanggung jawab, tapi seorang ibu masih mampu. Ini luar biasa. Ibu Mutiaya. Tapi catatan kita, pemirsa, wahai para suami, jangan menyakitin istri-istri Anda. Karena itu adalah titipan Allah. Dulu Anda menjadikan dia, mengangkat menjadi seorang istri. Sehingga di Quran namanya mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Nah kalau sudah ikatan itu ya, bahkan kan gini, antum libasul lahun. Kalian itu pakaiannya istri dan istri itu pakaiannya suami. Nah kalau pakaian kan saling menutupin, bukan saling menyakitin. Dibiarin dah, biar istri nyari duit sendiri untuk anak-anaknya. Ini suami macam apa? Bahkan sering juga melakukan KDRT Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Sering banget sama anak, pernah dia mukul pas waktu tidur siang, mungkin keganggu atau gimana. Sampai giginya rontok. Ya Allah, ibu udah sempat ingetin suami belum? Udah diurus sama keluarga juga. Reaksinya dia? Cuman dia minta masa harus sampai ke polisi gitu. Jadi saya ngalah, ya udah maafin, tapi dia ngelakuin ke saya juga gitu. Ya Allah. Pernah. Ya, saya kira Mas Farid, kasus penganiayaan suami kepada istri ini tidak satu atau dua. Ini harus dihentikan. Tetangga harus ikut campur, peduli dengan tetangganya. Anak kalau sudah dipukul, ini udah luar biasa. Apalagi sampai rontok giginya. Itu saya sabar Pak Ustadz. Saya nggak laporin dia karena mikir anak-anak saya gitu Pak Ustadz. Biar Tuhan lah yang balas gitu. Boleh. Ibu Mutia bersabar. Iya. Ini pahalanya luar biasa. Oke lah, karena mungkin baru pertama gitu kan. Mudah-mudahan dia mau bertobat. Karena dia udah menyatakan sudahlah saya mau tobat kan gitu. Tapi nyatanya tidak hanya anak yang dipukul. Tapi istrinya Bu Mutia juga dipukul. Ini sudah keterlaluan. Ya, saya kira waktu itu juga pernah dia ketawa selingkuh Pak Ustadz. Saya balas kan dia. Maksudnya balas, ibu selingkuh juga gitu? Iya saya kenalan, enggak maksudnya. Pada saat itu kan saya sudah jatuh talak ya Pak Ustadz. Talak saya tuh udah habis gitu, talak 3 kan. begini, Saya Bu. pikir Ya ini saya perlu dosa. ini karena persoalan ternyata Iya, kompleks nih Pak Ustadz nih. kompleks Rumit nih. Rumit ini. Ini tahu-tahu ternyata sudah talak. Nah, coba Bu coba diceritakan. Boleh cerita dari awal, kenapa bisa Jadi sampai sering keluar yang talak gitu? berselisih paham tuh dia sering jatuhkan talak. Sampai saya masih serumah, talak 3 udah habis, saya masih serumah dan punya anak Pak Ustadz. Dan itu saya merasa berdosa. Sampai akhirnya saya milih pergi dari rumah. Ya mencari
kata orang harus nikah lagi atau gimana. Saya kenalan sama laki-laki lain, istilahnya saya sebentar, dengan Bu. suami dosa, dengan Sebentar Bu. Saya ditahan dulu, Bu. Kita coba selesaikan masalah Ini talak biar dulu. jelas nih. Suami sudah mentalak ibu dengan kata-kata ya. Dengan Iya, dengan kata-kata ngomong lah. dia. Sampai sudah 3 kali. Atau mungkin bahkan lebih. Iya, Pak Ustadz. Nah, sampai di situ dulu nih kita bahas Oke. dulu Mas Farid. Pemirsa, memang secara syariah at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Ketiganya maka dia harus ini talak bain, kubro nih. Maksudnya apa? Secara hukum fikih, apabila seorang suami menjatuhkan talak istri 3 kali, misalnya tanggal 1 Januari mentalak, dia rujuk lagi nih. 1 Februari mentalak lagi, rujuk lagi. Kemudian ini udah 2 kali. Ketiganya 1 Maret menjatuhkan talak lagi, habis sudah. Habis maksudnya apa? Ini nggak mungkin ada rujuk, nggak boleh ada kembali. Maka apabila pengen kembali ada namanya muhallil. Muhallil itu ada pihak ketiga, sang istri ini harus menikah dengan orang lain dan sudah dikumpulin, nanti cerai bukan pesanan. Misalnya apa? Udah deh ceraikan istri saya mau pengen rujuk kembali, nggak boleh. Dengan suami kedua, nanti kalau udah cerai beneran, suami baru boleh nih akad lagi. Itu seperti itu. Nah, persoalan Ibu Mutia ini adalah dia merasa sudah ditalak 3 kali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus ingat kita ini di Indonesia. Ibu Mutia menikahnya punya buku nikah ya. Ada. Nah, di negara kita talak itu hanya diakuin kalau dijatuhkan di pengadilan. Nah begitu. Jadi yang tadi mohon maaf 1000 kali dibilang di luar pengadilan itu oleh pengadilan tidak dihitung. Begitu. Makanya kalau sebetulnya statusnya adalah dia masih Istri sah. gitu Kak secara hukum nih. Nah, kita karena orang Islam, pelajaran yang perlu kita ambil kalau kita sudah misalnya terjadi begitu, ibu-ibu atau suami, tolonglah tanya dulu kepada ustadz, atau kiai, atau ke pengadilan. Saya sudah begini gimana nih? Kayak konsultasi dulu ya. Iya, Ustaz, ya? jangan sampai mengambil jalan sendiri. Iya. Akhirnya Bu Mutia menikah dengan laki-laki lain. Padahal mohon maaf kalau ditanya buku nikahnya masih status suaminya siapa? Suami yang pertama. Nah ini kan tambah masalah lagi. Boleh nanya nih, Ibu, dengan suami kedua pakai buku nikah juga? Enggak, Pak Ustadz, karena saya waktu itu panik waktu mergokin suami saya dengan wanita lain. Jadi saya bikin jalan pintas. Dengan dia dosa ya dengan orang dosa, apalagi dia udah melakukan selingkuh dengan wanita lain Ini yang saya Bu, tahu. nah ini ngomong selingkuh lagi nih Mas Mari. Kajian fikihnya itu, hukum syariahnya itu kalau seorang istri atau suami menuduh pasangannya berbuat zina, ini namanya li'an. Li'an itu menuduh pasangannya melakukan perzinaan. Maka ini berat, dosa berat juga. Dia harus membuktikan benar-benar. Kalau enggak dia harus bersumpah. Nanti kalau enggak terbukti, enggak diterima persaksiannya. Mohon maaf Ibu Mutia kan tidak melihat langsung atau gimana? Ibu melihat langsung atau melihat enggak? langsung. Melihat langsung. Maksudnya Dari HP awalnya, terus sampai dia mergokin dan dia sempat ngaku, tapi dia malah jatuhin talak sama saya, Pak Ustadz. Nanti kan kita jadi kembali. Jadi dong, Terus kamu di sana nanti mau apa? Terus kamu mau nginep di mana? Kamu mau beli apa? aku Tinggal mau ngomong beli sama aku. tas, aku mau beli sepatu. Sana ada met. Oke. Kamu mau apapun. Ya aku pasti beli. ampun, Mas. Ih, ngapain sih? Berani-beraninya kamu bawa dia ke rumah kita. Dia ini cuma teman aku. Gak usah banyak alasan, Mas. Aku tahu kamu selingkuhkan sama dia. Kalau dia selingkuhan aku, kamu mau apa? Kamu keterlaluan, Mas. Kamu tega sama aku selingkuh sama dia. Hah? Dasar kamu ya. Udah. Sama saya. Aku gak suka. Ih, Mas, apaan sih? Sekarang kamu pilih deh, dia atau aku. Kita tadi udah sepakat kita mau ke Bali kan?
Kamu udah nggak usah hiraukan dia lah. Sekarang yang penting bohongin aja. Kamu tega sama aku, Mas. Kamu lebih pilih dia daripada aku, Mas. Ya iyalah aku lebih pilih dia. Ha? Aku kamu udah sama wanita pelakor ya? Sih. Kamu belain dia daripada aku nggak suka, Mas. Tega kamu sama aku, Mas. Dasar kamu. Mergokinya Iya. seperti apa yang Ibu lihat nih? Dia jalan ya sama istrinya, sama perempuan gitu. Ya Tapi gitu. dia ngaku sudah menikah apa belum, Bu? Aku sudah menikah mereka. Sampai dia hina perempuan itu, hina saya, Pak Ustadz, katanya saya cuma suka sama suami kamu, udah urus aja anak-anak kamu, kenapa siapa suruh hamil terus, katanya kayak anak kucing. Sampai saya sakit hati, Pak Oke, Ustadz. oke, Mas Wali. Mungkin dia Ya. udah lebih hubungan. Oke, sudahlah kita nggak bahas, nanti urusannya seorang suami. Betul. Ini yang perlu kita bahas. Jangan sampai pasangan suami istri saling menuduh pasangannya berbuat zina. Hilangkan itu sudah. Ini berat. Kalau suami istri menuduh sudah li'an. Itu nggak boleh. Ini pelajaran kita, wahai pemirsa dimanapun berada. Kalau kita emosi melihat istri atau suami misalnya bergandengan, jangan dulu langsung dituduh kamu berzina, jangan. Sudahlah diemin dulu. Kecuali tadi syaratnya kalau benar-benar melihat, Ya. nah, baru boleh. Yang kedua, Ibu Mutia dicatat nih, tadi sudah sakit hati. Suaminya sudah begitu, diingetin malah menjatuhkan talak. Kemudian menikah lagi. Ini persoalannya sudah berat juga. Secara hukum ini repot. Pertanyaan saya, Ibu punya anak dari suami yang kedua? Enggak punya. Malah dia mukulin suami yang saya nikahin sampai dia ingin kembali lagi.